Kami percaya ketika kami memulai ibadah pujian penyembahan kami, Roh Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami. Bekerjalah, lawat kami dengan dahsyat, karena kami percaya kami boleh melihat dan merasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Terpuji bagi nama Tuhan. Kami siap diberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, together we say, bersama-sama kita berkata, amin. Please sit down. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar buat kita semua? Saya harap kita semua dalam keadaan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini tanggal 20 Oktober adalah hari yang bersejarah buat bangsa kita Bapak Ibu. Karena hari ini pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, ya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming. Puji Tuhan. Kita nanti sebentar selesai, sebelum kita selesai ibadah, saya akan tuntut saudara untuk kita berdoa sekali lagi untuk kita kawal dalam doa pemerintahan yang baru 5 tahun ke depan. Ya, karena sedikit banyak ya kita mungkin dengar di TV atau mungkin kita dengar atau lihat di berita-berita di medsos bahwa ya kepemimpinan Bapak Presiden Pak Prabowo yang 5 tahun ke depan ini bukan kondisi yang baik, bukan kondisi yang mudah untuk kita lalui, khususnya buat Indonesia 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu perlu kita doakan, karena kita adalah bagian dari anak bangsa, ya. Dan Tuhan juga dalam firman-Nya mengatakan supaya kita pun juga berdoa untuk negeri di mana kita tinggal. Usahakanlah kesejahteraan tempatmu dimanapun engkau tinggal. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, oleh sebab itu kemarin tanggal Jumat, tanggal 18 Oktober, ya Jaringan Doa Banten itu mengadakan momentum doa, ya, dengan beberapa para penggerak doa, dan kita adakan di GBWTC, ya, pada Jumat kemarin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu siap untuk diberkati oleh Tuhan? Yang siap katakan haleluya. Nah, hari ini, pagi ini Bapak Ibu, saya akan bicara tentang prajurit saudara. Karena saya anggap Bapak Ibu, ya Bapak Ibu yang sudah sekian lama bersama dengan saya, dan juga ada beberapa di antara Bapak Ibu mungkin yang baru hadir beberapa bulan ini. Nah, saya mau supaya saudara itu sekarang di-upgrade. Ya, upgrade itu artinya saudara itu mulai diangkat. Ya, supaya apa Bapak Ibu? Supaya nanti ke depannya saya akan latih Bapak Ibu. Karena Tuhan memanggil kita bukan hanya sebagai orang percaya, betul. Ketika saudara pertama kali percaya Tuhan, kenal Tuhan, saudara dibaptis, itu adalah awal perjalanan rohani hidup saudara di muka bumi ini. Tetapi perjalanan kita jauh ke depan, ya. Dan saya meneliti Bapak Ibu, saya mengamati berapa banyak orang Kristen, berapa banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya di tengah perjalanan mereka nggak kuat. Dan tidak sedikit mereka yang akhirnya give up, menyerah, akhirnya mereka mundur. Back off, mundur ya, kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Nah, itu saya nggak mau terjadi buat Bapak Ibu, ya, saya nggak mau. Sebab begini, kalau Tuhan sudah panggil kita, kalau Tuhan sudah selamatkan kita, saya mau dan Tuhan mau kita bisa finishing well. Artinya apa? Kita bisa mengakhiri pertandingan hidup kita sampai ke garis finish. Nggak ada itu pelari yang ingin dia dalam satu perlombaan, nggak ada tuh yang mereka nggak mau sampai selesai kepada garis finish. Nggak ada. Karena tujuan mereka supaya mereka menang dan mereka dapat piala. Mereka dapat hadiah. Nah, demikian juga Bapak Ibu tahu anak-anak rohani saya pagi ini, bahwa perjalanan hidup kita itu seperti Tuhan. Supaya saudara dan saya kita mencapai garis finishing well. Ya, Pak. 1 minggu lalu saya pernah cerita waktu kita doa hari Kamis, saya kehilangan seorang tiang dalam Jaringan Doa Banten Bapak Ibu, di mana hambanya Pak Ismonya memang umurnya udah nggak muda lagi, umur 78 tahun, tapi semangatnya, ya, komitmennya untuk kegerakan doa di Banten, bahkan sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, itu nggak perlu diragukan lagi Bapak Ibu. Wow, ya, bahkan Pak Ais ini bisa menjadi salah satu penopang saya di dalam Jaringan Doa Banten. Tetapi rencana kita beda dengan rencana Tuhan. Tuhan bawa dia pulang.
Dan luar biasanya Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan beliau itu hidupnya finishing well. Artinya apa? Mengakhiri pertandingan dengan baik sampai garis akhir. Dan dia dipanggil Tuhan ketika dia memberikan kesaksian di satu gereja di GBWTC Bapak Ibu pada waktu doa fajar pagi. Dan disitulah Bapak Ibu dia dipanggil itu. Nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Dan kepergiannya memang sangat mengejutkan. Baik buat Ibu Ice istrinya, buat anak-anaknya, keluarganya, keluarga besarnya, dan kami yang gak keluarga besar jaringan doa di Banten. Tapi saya bilang sama teman-teman, biarlah api yang sudah dirintis oleh Om Ais kita akan teruskan. Tongkat estafet itu kita akan teruskan bersama-sama. Nah ini yang saya mau Bapak Ibu, supaya perjalanan hidup kita itu sampai mencapai garis akhir. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Bahkan ada satu pujian bilang begini, selama kita masih bernafas, kita tetap terus ada di dalam ladangnya Tuhan. Itu Bapak Ibu. Amin, saudaraku. Saudara bisa katakan haleluya. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, yang tadi saya katakan, Tuhan panggil kita bukan hanya sebagai orang percaya, bukan hanya sebagai orang Kristen, tapi Tuhan panggil kita untuk jadi apa saudaraku? Nah, kita mau naik satu level yang lebih tinggi lagi. Dan saya harap Bapak Ibu, kita semua mau ikuti. Ya, saya harap Bapak Ibu buka mata, buka telinga lebar-lebar, terlebih buka hati lebar-lebar. Karena pesan ini saudaraku, saya percaya, ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Katakan Bapak Ibu, saya mau jadi seorang prajurit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya mau menjadi seorang prajurit. I want to become warrior. Betul? Betul Chris? Warrior itu prajurit. Soldier. Sorry. Soldier. I want to become soldier. Saya mau menjadi seorang prajurit. Tapi bukan prajuritnya ecek-ecek ya. Benar-benar prajurit saudaraku, Kopassus. Nah, kita buka di dalam firman itu di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Dan waktu saya baca ayat ini Bapak Ibu, wow, saya agak sedikit terkejut saudara. Nah, sudah ditampilkan oleh saudara B. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mana? 3, 2, 1. Baca bersama-sama. 3, 2, 1. Yes, yang ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Itu bagian yang pertama. Ikutlah menderita. Jadi saudaraku jangan pikir ikutlah. Saudara jangan pikir ayat ini apa maksudnya ayat ini? Ayat yang ketiga dulu nih. Ayat yang ketiga dulu. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang apa dikatakan? Prajurit yang baik. Kita percaya kita bukan prajurit yang buruk, bukan. Kita bukan prajurit yang abal-abal, bukan. Kita bukan prajurit yang kaleng-kalengan, bukan. Kita mau menjadi seorang prajurit yang baik. Nah, Paulus katakan kepada anak rohaninya Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi saudaraku, yang pertama saya mau sampaikan adalah menjadi seorang prajurit itu nggak langsung kita pikir, wow, langsung kita hebat, luar biasa, nama kita terkenal. Oh enggak. Titik awalnya apa saudaraku? Ini dulu, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik. Nah, waktu saya baca ayat ini saudaraku, di dalam kata suffering, menderita saudaraku, atau penderitaan, itu artinya adalah memikul dan menahan. Ikutlah. Ya, jadi kata ikutlah itu artinya memikul dan menahan. Ketika ada satu orang dia panggul mungkin beras satu kuintal saudaraku, dia lagi sedang menahan berat beban 1 karung beras itu. Memikul. Ya. Nah itu yang Tuhan sampaikan, itu yang Paulus sampaikan kepada anak rohaninya Timotius. Jadi anak rohaninya Timotius lagi sedang dilatih oleh Paulus. Dan dikatakan ikutlah menderita. Jadi saudaraku, saya mau katakan, saya nggak beluk-beluk kepada Bapak Ibu. Jangan saudara pikir ikut Tuhan langsung jadi konglomerat. Jangan saudara pikir ikut Tuhan Yesus, oh langsung jadi kaya raya secara materi. Saya percaya Tuhan sanggup berkati kita, amin. Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan keperluan kita. Tetapi bukan itu yang jadi tujuan utama kita untuk kita jadi orang Kristen. Kita mau kaya di dunia ini, bukan itu.
kaya, materi, kekayaan, harta benda, itu bonus buat kita Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan bisa berikan itu kepada saudara dan saya. Tetapi saudaraku, keynote-nya saudaraku, titik kuncinya saudaraku adalah supaya saudara jadi anak Tuhan gak gampang goyang. Makanya dikatakan kita dipanggil menjadi seorang soldier, seorang prajurit. Warrior. Warrior itu apa? Pahlawan ya? Apa? Hero, apa saudaraku ya? Pertempur atau apa itu namanya saudara. Dan wanti-wanti Paulus katakan, ikutlah menderita. Jadi kalau saudara dalam satu titik, saudara ikut Tuhan jadi anak Tuhan, saudara mengalami pergumulan, saudara mengalami penderitaan, saudara mengalami kesusahan, jangan kaget, jangan terkejut, jangan shock. Karena firman Allah sudah katakan itu kepada kita, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara, wow, emang gak mudah Bapak Ibu. Waktu saya coba cek seorang prajurit itu apa sih saudaraku? Kriteria seorang prajurit, saudara mungkin pernah baca, pernah lihat di TV, ketika mungkin ada satu orang masuk ke dalam akademi militer, dia ditempa, dia dilatih, dia digembleng, dia diproses saudaraku. Dan seorang prajurit itu pertama dia harus disiplin, yang kedua mentalnya harus kuat, yang ketiga tidak mengeluh, tahan penderitaan. Bayangkan Bapak Ibu, saya pernah ikuti, saya baca ketika seorang masuk ke dalam sekolah Kopassus saudaraku, digembleng selama 60 hari dan itu ngeri berbatu gila-gilaan. Ibarat kata itu 60 hari neraka buat mereka saudaraku. Lalu kemudian apa Bapak Ibu? Taat sama komandan, sama pimpinannya, dan lalu kemudian siap sedia. Diutus, diperintahkan dalam medan peperangan, siap sedia. Gak ada tuh bilang prajurit, oh gak mau komandan saya, gak mau. Gak ada Bapak Ibu. Otoritas mereka tunduk sama otoritas. Nah saudara yang sangat dikasih oleh Tuhan, kita yang sudah lama jadi anak Tuhan, kita sudah lama ikut Tuhan, tahukah engkau Tuhan mau bawa kita menjadi seorang prajurit? Prajurit yang disiplin, prajurit yang siap menderita karena Yesus. Jadi nanti Bapak Ibu ke depannya gak ada lagi istilah kata, karena masalah saudara mundur dari Tuhan. Karena tantangan pergumulan saudara kecewa sama Tuhan, saudara kecewa sama gereja. Kalau kita kecewa sama gereja, sampai kapan saudara bisa menjadi prajuritnya Kristus? Saudara oke lah, mungkin Bapak Ibu kecewa sama saya, oh Pak Kurnia jembalannya kena kuku begitu sih, gini-gini dan segala macam. Atau mau kecewa sama pelayan-pelayan Tuhan, saudara pindah gereja. Jangan pikir saudara di gereja lain saudara akan menemukan saudara menemukan sesuatu yang tidak terjadi. Semua sama Bapak Ibu. Firman Allah bilang apa? Kita seperti besi yang menajamkan besi. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau saudara ditempatkan di gereja ini, berarti bukan saya promosi, bukan saya banggakan gereja ini, bukan Bapak Ibu, saya banggakan Tuhan. Berarti saudara memang diutus, saudara memang ditempatkan di gereja ini. Karena gereja ini adalah gereja yang memperkenankan hati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan pada pagi ini. Halo saudaraku, amin. Oleh sebab itu mari ke depannya saudaraku, Tuhan panggil kita menjadi seorang prajurit. Dan seorang prajurit itu Bapak Ibu mental harus kuat. Saudara mungkin tersinggung sedikit, gak perlu mental. Saudara mungkin dikecewakan sedikit, gak perlu pindah gereja. Halo, justru Bapak Ibu kita diproses. Kita lagi sedang dilatih. Kadang-kadang Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai pergumulan untuk memproses jiwa keprajuritan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya 30 tahun jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Saya banyak dipertemukan dengan gaya-gaya tipe-tipe hamba-hamba Tuhan. Aduh, kalau saya mau cerita Bapak Ibu, ya enggak, yang nusuk dari belakang, yang di depannya manis tapi di belakangnya waduh. Tapi itu Tuhan izinkan untuk apa? Memproses saya supaya saya ditempa, saudaraku, seperti pedang ya, ditempa supaya satu saat pedang itu menjadi pedang yang tajam. Cuma kadang-kadang kita nggak ngerti, kita kadang-kadang kita protes, kadang-kadang kita berteriak, kita berontak.
Padahal itu cara Tuhan untuk memproses kita menjadi prajurit-prajuritnya yang teruji ketika saudara ada dalam medan pertempuran. Amin Bapak Ibu. Kan firman Allah bilang, musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita roh-roh penguasa-penguasa jahat yang ada di udara. Kalau saudara nggak dilatih dari prajurit, bagaimana saudara bisa mengalahkan musuh itu? Maka dari itu mari Bapak Ibu, saya rindu pada pagi ini. Makanya firman Allah bilang apa? Ikutlah menderita. Istilah kata sekarang ke depan ini Bapak Ibu, ketika saudara mengalami tantangan, saudara mengalami pergumulan yang berat, kalau memang itu terjadi karena kesalahan kita, ya kita perbaiki. Kita minta pengampunan, pemulihan dari Tuhan. Tapi kalau ada maksud rencana Tuhan, saudaraku, Tuhan lagi sedang menempa kita. Tuhan lagi sedang memproses saya, kita bisa berkata seperti itu Bapak Ibu. Dan kita ke depannya kita punya satu mindset, oh ikut Tuhan nggak seperti jalan tol. Jadi kalau ada tantangan masalah, kita nggak perlu terkejut. Kita nggak perlu kaget, kita nggak perlu mengeluh, bersungut-sungut atau berontak. Kita ikuti apa maunya Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah membawa kita ke dalam rancangan-rancangan kecelakaan, tapi Tuhan membawa saudara dan saya menuju kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan pada pagi ini, saudara. Oleh sebab itu mari saudaraku, jadilah prajurit yang baik, siap menderita apapun saudaraku. Yang memang gak gampang saudaraku, tapi saya percaya di balik salib ada mahkota yang indah menanti kita. Amin saudaraku. Amin. Amin. Wow, haleluya saudaraku. Dan firman Allah bilang apa dalam ayat selanjutnya saudaraku? Ayat yang keempat, Billy. Ayat yang keempat bilang begini saudaraku, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Wow, waktu saya baca, saya renungkan ayat ini saudaraku, waduh, ternyata dari seorang prajurit itu gak mudah loh Bapak Ibu. Selain dia harus siap menderita, ya bukankah Yesus bilang barang siapa ikut aku harus pikul salib, harus menyangkal diri Bapak Ibu? Ya enggak. Tapi selanjutnya dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang. Saudara adalah prajurit yang sedang berjuang. Amin saudaraku. Perjuangan kita belum selesai dan tidak akan selesai sebelum kita menutup mata dan sebelum kita mengembuskan nafas terakhir di dunia ini. Seperti Om Ais 78 tahun Bapak Ibu, dia berjuang untuk kegerakan doa. Bahkan waktu kemarin saya katakan dalam ibadah penghiburan, dengan kepergian Om Ais itu meninggalkan ada satu kehilangan, bukannya satu dua orang, bukan buat istrinya, anaknya saja, tapi ribuan anak-anak rohaninya yang ada tersebar ke seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berapa lama dia baru pulang dari Ambon. Belum kemudian saudaraku dia baru pulang dari Sidikala. Lalu kemudian Bapak Ibu tanggal 24 September saya dan dia dan beberapa tim kami mengadakan doa keliling ke Baduy saudaraku di Lebak. Beliau kalau untuk kegerakan gak pernah yang namanya semangatnya itu yang luar biasa. Itu yang saya dapat dari beliau, dari almarhum Bapak Ibu. Dan firman Allah bilang apa? Seorang prajurit sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya saudara. Kadang-kala Bapak Ibu, saya mengerti. Namanya hidup kita pasti punya kebutuhan. Namanya hidup kita pasti punya keperluan. Tapi seorang prajurit Bapak Ibu, konsennya, fokusnya tidak terpengaruh dengan hal itu. Memang ini nggak mudah Bapak Ibu. Memang nggak mudah. Tapi saya ingat satu firman Allah bilang apa? Lihat burung di udara Tuhan pelihara. Lihat bunga di padang Tuhan hiasi. Artinya apa? Tuhan mau memberitahukan kepada kita. Kalau kita ada di tracknya Tuhan, kamu nggak perlu khawatir tentang penghidupanmu. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya. Nah ini saudara, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Percayalah Bapak Ibu, kalau saudara dan saya kita ada di track yang benar, kalau saudara dan saya kita ada di dalam jalan Tuhan yang benar, Tuhan tidak pernah tutup mata, tutup telinga. Walaupun memang kita yang berjuang, kita yang cari nafkah, tapi Tuhan punya 1001 jalan untuk mencurahkan berkatnya kepada kita. Amin saudaraku.
Oleh sebab itu banget jangan sampai kita terpecah fokus kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kadangkala di dalam Matius 6 bilang apa? Karena kita terlalu khawatir ini, terlalu khawatir itu tanpa kita sadari, dan ini saya alami Bapak Ibu secara manusia. Tapi ketika saya baca ayat ini, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Memang kita sebagai anak Tuhan kita nggak lepas dari kekhawatiran. Kekhawatiran ini, kekhawatiran itu. Tapi kalau Tuhan panggil kita menjadi seorang prajurit, Tuhan bilang apa? Kamu nggak perlu khawatir. Seorang prajurit itu hidupnya ada di tangan komandannya. Amin. Dan siapa komandan kita Bapak Ibu? Komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang. Bapak Ibu tahu nggak, kita lagi sedang berjuang hari-hari ini. Dan dikatakan apa? Tidak perlu memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Supaya apa? Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Wow. Mari saya mau membagikan ini kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara, kepada anak-anak rohani saya. Bagaimana caranya kita pikirkan sekarang? Yang perlu kita pikirkan menjadi seorang prajurit. Bagaimana kita bisa menyenangkan komandan kita? Siapakah komandan kita Bapak Ibu? Dia yang sudah memanggil saudara. Dia yang sudah yang sudah memberikan keselamatan buat kita. Dan firman Allah bilang apa? Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius? Bagaimana supaya kita bisa berkenan kepada komandan kita. Itu yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu hari-hari. Oleh sebab itu mari saudaraku, yang kita perlu pikirkan adalah, yang paling utama adalah apa saudara? Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan. Amin saudaraku. Saya catat di sini untuk beberapa cara kita bisa menyenangkan Tuhan. Misalnya apa saudaraku? Kita memuji menyembah Dia. Itu salah satu bentuk kita untuk menyenangkan Tuhan. Makanya saya suka memuji menyembah Tuhan. Karena waktu saya memuji menyembah Tuhan, saya rasakan sentuhan hadirat Tuhan di dalam hati saya. Ketika engkau susah, ketika engkau berbeban berat, ketika engkau sedih, naikkanlah pujian penyembahan. Karena itu salah satu kita menyenangkan hati Tuhan. Amin saudaraku. Dan saya percaya kesusahan, kesedihan hati kita, berat beban di dalam diri kita, dalam hidup kita akan terlepas ketika engkau menyenangkan hati Tuhan. Lalu apa lagi saudaraku? Hidup kita semakin berubah. Ketika hidupmu semakin berubah, itu salah satu bentuk kita menyenangkan Tuhan, menyenangkan komandan kita saudara. Nah itu perlu dipikirkan oleh seorang prajurit Bapak Ibu. Lalu ketika apa saudaraku? Jangan kita menjauhi dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, saudaraku. Itu salah satu bentuk kita menyenangkan Tuhan. Lalu kemudian apa? Melayani Dia. Wow. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Itulah seorang prajurit yang mau bagaimana dia pikirkan, dia boleh menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ketika Tuhan percayakan saya menjadi ketua jaringan doa regional Banten, kita bikin acara, kita bikin program, kita bikin event. Dan itu semua kita lakukan bukan untuk menyenangkan si A, si B, si C, enggak. Tapi itu kami lakukan supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita berkumpul, ketika kita berdoa, ketika kita memuji menyembah Dia, saudaraku, ya, setiap kali kami adakan event, itu butuh dana, butuh biaya yang cukup kecil. Dan heran loh Bapak Ibu, Tuhan gini. Waktu kami adakan retret jaringan doa, ya Banten di puncak, itu kurang lebih membutuhkan dana 40-50 juta. Tuhan kirim Bapak Ibu, selesai. Bahkan kita ada saldo di dalam bendahara CDR Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu kita aduh nanti gimana ya, aduh Tuhan nanti kehidupan saya gimana Tuhan. Bukankah itu yang dipikirkan, dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan? Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 berkata seperti itu kepada kita Bapak Ibu. Lihat burung di udara, lihat bunga di padang. Selama saudara dan saya, kita terus mau menyenangkan hati Tuhan. Wow, apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita. Saudara lihat seorang prajurit, apa dia pusing dengan kebutuhannya? Tidak. Kebutuhan hidupnya, istri anaknya dijamin oleh komandannya Bapak Ibu. Jadi ketika dia pergi berperang, dia nggak pusing. Nanti anak saya udah dapat susu belum? Nanti istri saya udah ada uang dapur belum? Kalau itu sampai dia pikirkan, dia nggak konsen.
Ketika dia maju ke medan peperangan pasti dia akan dengan mudah tertembak oleh musuh. Tapi firman Allah bilang apa? Seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Yang penting dia lakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Yang penting dia taat sama komandannya. Maka Tuhan tidak pernah tutup mata dan tidak pernah tutup telinga. Saudara bisa katakan amin? Bahkan itu yang terjadi Bapak Ibu. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan berkati. Dan Tuhan buat itu semua berhasil. Mari Bapak Ibu, Tuhan panggil kita sebagai seorang prajurit. Miliki mental seorang prajurit, saudaraku. Tapi jangan jadi prajurit yang kaleng-kalengan. Jangan jadi prajurit yang cengeng, saudaraku. Prajurit yang berani mati. Bukankah Alkitab bilang hidup bagi Kristus, mati adalah satu keuntungan. Itu Bapak Ibu, itu yang Tuhan cari hari-hari ini. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tidak loyo, yang tidak gampang bersungut-sungut ketika menghadapi tantangan masalah yang berat dalam hidup ini. Tapi dia terus on fire, saudara. Bahkan tantangan masalah itu adalah vitamin buat dia. Untuk dia naik satu level lagi. Untuk dia naik tingkat bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita rebut jiwa-jiwa Bapak Ibu. Haleluya. Kita kalahkan musuh-musuh kita. Kita rebut wilayah-wilayah di mana kita tinggal. Makanya sebulan sekali Bapak Ibu, dengan koordinator doa kami adakan doa keliling Bapak Ibu. Tujuannya apa doa keliling? Kita puterin ini daerah tempat tinggal kita, komplek Villa Tomang Baru, sampai Kota Bumi, sampai ke Pasar Kemis. Tujuannya apa? Kami melepaskan berkat buat daerah wilayah yang kami lewati. Bapak Ibu, di Villa Tomang Baru kami, waktu kami, ya Bu Mei, mana Ibu Mei? Ada Bu Mei? Kami lewati blok demi blok, saudaraku, ada rumah-rumah kosong yang bisa terus dijual. Kami tumpang tangan, kami doakan, dan kami bilang begini, biar yang beli adalah anak Tuhan. Setiap gang yang kami lewati, kami lepaskan berkat. Kami lepaskan pemulihan. Kami minta supaya Tuhan curahkan roh keselamatan buat daerah ini, wilayah ini. Itulah prajurit. Setiap saat siap sedia. Tantangan masalah, maju terus. Nggak ada istilah kata, aduh ikut Tuhan kok susah ya. Kok itu ikut Tuhan saya kok jadi jatuh miskin ya. Nggak ada itu. Justru itu menjadi koreksi buat kita. Kenapa? Apakah ada yang perlu saya perbaiki? Apakah saya perlu minta pemulihan, pelepasan dari Tuhan? Itu Bapak Ibu. Mentalnya saudaraku. Bukan mental kaleng-kalengan. Mentalnya mental yang kuat. Seorang prajurit di soldier, saudaraku, berani menghadapi badai arus dalam kehidupannya. Amin, saudaraku. Dan kita nggak sendiri, kita punya keluarga. Inilah keluarga Philadelphia. Yang lemah kita kuatkan, kita support, kita berikan semangat. Memang hidup ini, saudaraku, pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita mundur dari Tuhan. Tidak. Karena Tuhan panggil kita menjadi seorang prajurit Bapak Ibu. Amin saudaraku. Ingat saudara lagi sedang berjuang. Nanti kalau Tuhan bilang sudah selesai, kita pulang. Pulang kemana? Bukan pulang kampung, tapi pulang surga. Amin saudaraku. Hambanya Pak Ais, Tuhan bilang kamu udah selesai. Dia pulang saudara. Tapi selama saudara ada di dunia ini, kita adalah prajurit. Jangan jadi prajurit yang cengeng. Jangan jadi prajurit yang banyak menggerutu, apalagi mengeluh, apalagi bersungut-sungut. Nggak ada itu Bapak Ibu. Kalau saudara saya menjadi seorang prajurit seperti itu, berarti kita nggak masuk hitungan. Kita menjadi prajurit yang baik. Siap sedia, tahan mental. Tidak pusing saudaraku dengan hal-hal kebutuhan hidup. Percaya, kalau saudara berusaha pasti Tuhan berkati. Amin. Karena tidak pernah dibiarkan orang benar jatuh sampai neraka. Berkat Tuhan mah ada. Nggak perlu saudara kejar sampai saudara korbankan ini, korbankan itu. Berkat itu bonus. Sama kan? Ya, kalau saudara kerja di satu perusahaan, satu pabrik,
Kalau saudara rajin, saudara nggak korupsi waktu, nggak macam-macam, pastilah pimpinan kita akan melihat dan pasti pimpinan kita akan memberikan penghargaan buat kita. Sama kan dengan Tuhan. Dia adalah bos kita, dia adalah komandan kita, saudaraku. Yang penting saudara on the track. Yang penting saudara-saudara kita ada di dalam jalur yang benar yang bersamaan. Makanya dikatakan jadi prajurit yang baik, saudara. Dan saya mau katakan, menjadi seorang prajurit kita siap tempur. Gak ada prajurit itu yang tiduran terus di barak, gak ada. Ya enggak. Satu saat komandan bilang, siap kita perang. Seperti Israel dengan Hamas hari ini. Gak ada tuh prajurit diperintahkan masuk ke Libanon, masuk ke Gaza. Oh gak mau komandan, saya mau di rumah aja mau tidur. Gak ada. Gak ada alasan untuk menolak. Karena kamu adalah prajurit. Kamu adalah seorang, akan menjadi seorang pahlawan. Saya rindu Bapak Ibu. Kita punya mental, menjadi mental orang Kristen seperti itu. Selama kita hidup dunia, kita memang berjuang. Kita taat sama komandan kita. Kita disiplin. Makanya saudaraku, cek dari cek. Apa yang terjadi dalam rumah tangga keluarga? Doakan. Peperangan senjata kita apa seorang prajurit? Kalau prajurit di dunia senjatanya adalah senjata. Tapi senjata kita apa saudaraku? Doa. Ketika kau berdoa, engkau lagi sedang melepaskan kuasa Tuhan. Itu saudaraku. Makanya ayo saudaraku, jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa hari ini. Kita mau naik tingkat. Tuhan mau panggil kita menjadi seorang prajurit. Kita siap perang. Kita siap tempur. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita penguasa yang ada di udara. Makanya jaringan doa nasional menghimbau supaya seluruh jaringan doa di provinsi adakan doa mengawal pemerintahan yang baru. Kita doakan. Karena doa itu salah satu bentuk peperangan kita. Amin. Karena kita rindu Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih baik dari pemerintahan yang sebelumnya. Amin Bapak Ibu. Saya rindu pagi hari ini saudara. Karena Tuhan panggil kita menjadi seorang prajurit. Saya ingat satu peristiwa yang tercatat di dalam Kisah Rasul. Ketika Paulus dan Silas, mereka ditangkap, lalu mereka dijebloskan ke dalam penjara. Tapi firman Allah bilang apa? Pada waktu tengah malam, dalam keadaan terbogor tangan dan kakinya, mereka berdua menaikkan doa pujian kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan kirim gempa. Gempa yang dahsyat itu akhirnya membukakan rantai borgol yang mengikat tangan dan kaki mereka berdua. Dan bukan itu saja Bapak Ibu, apa yang terjadi selanjutnya? Satu keluarga, kepala penjara Filipi diselamatkan. Peristiwa yang terjadi. Boleh gak saya bilang kepada Bapak Ibu, anak-anak rohani saya, Paulus dan Silas adalah prajurit Tuhan yang baik. Saat mereka menderita, saat mereka teraniaya, mereka nggak komplain sama Tuhan. Mereka nggak salahkan satu dengan yang lain. Mereka nggak bilang begini, kecewa yang melayani Tuhan ya, aku banyak tantangan. Enggak. Mereka nggak bersungut-sungut. Mereka nggak maki-maki saudaraku. Maki-maki orang-orang yang sudah menganiaya mereka, tidak. Tapi apa yang mereka lakukan? Menjadi seorang prajurit yang baik. Mereka mau menyenangkan hati komandan. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Ketika hati Tuhan disenangkan, wow. Makanya selalu saya bilang begini sama beberapa pelayan anak Tuhan. Senangkan hati Tuhan aja. Kalau kita senangkan hati Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan keperluanmu, Tuhan tahu. Contohnya, kalau kita punya anak kita menyenangkan hati kita sebagai orang tua. Kira-kira kita sebagai orang tua senang nggak Bapak Ibu? Halo, senang nggak? Senang. Ya Bu Nunu ya. Ketika mungkin anak Bu Nunu atau cucu lah menyenangkan apa manggilnya eyang ya. Oh grandma, aduh keren banget Bu Nunu. Bagus. Zaman now sekarang nggak boleh lagi panggil eyang tapi panggil grandma ya. Ketika dia senangkan grandma, aduh kira-kira grandmanya gimana? Senang nggak? Apa yang dia nggak minta pun kita kasih. Halo Bapak Ibu, senangkan hati Tuhan.
Nggak usah pusing kita dengan penghidupan kita. Kerja-kerja yang baik. Tuhan tahu kebutuhan keperluan kita. Yang penting Tuhan mau jadikan kita prajurit. Seorang prajurit punya mental yang kuat. Seorang prajurit dia akan maju ke medan pertempuran dan dia akan merebut kemenangan. Amin. Makanya dikatakan dalam satu ayat, more than conquer, lebih daripada pemenang. Victory. Prajurit miliki mental itu Bapak Ibu. Sekarang katakan, saya adalah prajurit Kristus. 2, 3, 1. Katakan, saya adalah prajurit Kristus. Siap. Itu yang saya mau tularkan kepada saudara. Mental kuat, daya tahan kuat, disiplin, komitmen saudaraku. Ya enggak? Dan saya percaya dimanapun kau berada, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidup kita. Amin saudaraku. Ada jam doa terobosan hari Kamis. Ya enggak? Saya mau berdoa bersama dengan anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman saya. Saya mau menyentuh surga. Ketika ada tantangan dalam hidup ini, ketika ada pergumulan, mungkin ada masalah ekonomi, kita nggak ciut, kita nggak kecewa. Jangan dikit-dikit kecewa. Berapa banyak hari-hari anak-anak Tuhan seperti itu. Mentalnya mental kaleng-kalengan. Ada masalah kecewa, nggak mau lagi ke gereja. Ada tantangan kecewa, tinggalkan pelayanan. Itu bukan prajurit. Itu pecundang. Tapi prajurit, no, tidak. Tantangan buat dia itu vitamin buat dia Bapak Ibu. Nggak ada istilah kata mundur, maju terus. Karena kita mau taat sama komandan kita. Amin. Kita mau menyenangkan komandan kita. Dan saya mau katakan, ketika Tuhan disenangkan, apa yang gak pernah kau dengar, apa yang gak pernah kau lihat, Tuhan akan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Oh haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya minta saudara bangkit berdiri sekarang. Please stand up. Angkat tangan kanannya. Katakan, saya adalah prajurit. I become soldier. Kali lagi dengan suara yang lantang. Saya seorang prajurit. Saya seorang prajurit. Sekali lagi lebih lantang. Saya seorang prajurit. Saya seorang prajurit. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara tetap berdiri. Saya tiba-tiba ingat dengan satu lagu. Apakah Ricky dan tim bisa nggak lagu ini? Ini lagu lama. Kalau ada yang bisa, nyanyikan ya. Suaranya bilang begini. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan. Bisa WL singer? Nah. Yang bisa siapa? Richard. Pernah nyanyikan lagu ini? Yang udah lama. Ibu Dewi bisa nggak lagu ini? Bisa. Minta tolong kasih mic ya kayaknya. Ini lagu lama. Ini lagu Yehuda Singer nih. Saya cari di Google ya. Kita belajar sama-sama ya. Bilang kayak lagi. Saya seorang prajurit. Prajurit siapa? Prajurit Kristus. Kita dipanggil menjadi seorang prajurit. Makanya ketika Kristi bilang sama saya, Pak Gembala Pastor, kita ini prajurit loh. Kristi ini pendoa loh Bapak Ibu. Kristi ini pendoa di gereja di Jakarta. Jadi kalau doa keliling itu udah makanan hari-hari ya, betul Kris ya. Udah bosan ya Kris ya. Kita ini prajurit. Waktu dia ngomong, wih, roh saya nangkap. Oh iya benar, kita ini prajurit. Kita bukan lagi orang Kristen yang biasa-biasa. Prajurit itu harus punya mental yang kuat Bapak Ibu. Amin. Tunduk sama komandan. Yuk kita belajar lagu ini bersama-sama. Bu Dewi bisa ya? Oke. Mungkin Bu Dewi bisa bantu ke depan. Situ aja. Ya. Ini lagunya agak mars. Lagunya bersuka yang ini lagunya. Coba Bu Dewi bisa? Ada istri saya nggak nih? Siapa nih istri saya? Bisa? Atau saya belajar sama-sama ya?
Saya dulu ya. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Baik, kedua, ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Mari maju, mari maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk lengah. Ya, mari maju ke tanah perjanjian. Puji namanya, darahku kemenangan. Saudara bisa? Oh, haleluya. Terus ada bait selanjutnya. Sebab Tuhan, ini saya lupa nih syairnya buku dia ini. Ada nggak ditampilkan pilih? Ref selanjutnya. Sebab Tuhan ada di pihak kita, kuasanya selalu menolong kita, maju kemenangan bagi kita. Nah, saya lupa di sini nih. Nggak ada ya Bil ya? Atau kita dari awal aja ya? Kita dari awal ya. Siap, musik. Baik, musiknya. Belajar ya. Ini lagu untuk prajurit. Katakan, saya seorang prajurit. 1, 2, 3. Saya seorang prajurit. Seorang prajurit siap berperang. Suara perang, ku dengar suara Tuhan, ku dengar Dia memanggil namaku. Ku dengar suara perang, ku dengar suara perang, ku dengar suara. Kita berikan tepuk tangan. Mari maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk kalah. Mari maju di tempat, katakan. Mari maju ke medan peperangan. Kami lagi, tunggu. Waktu lagu ini bilang mari maju. Boleh gak saudara keluar dari barisan? Kita mau maju bersama-sama. Amin. Oke, let's go. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi dari awal. Ada tepuk tangan kan? Tangan di atas. Dari awal. Udah mendengar Dia memanggil namaku, we call your name. Ku dengar suara perang, ku dengar suara
Siap-siap, mari kita maju bersama. Maju, tiada waktu untuk menang. Mari maju, kemenangan kecintaannya. Mari maju, mari maju, mari maju, 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 bersama berbahagia, puji namanya. Haleluya. Praise the Lord. Katakan 1, 2, 3. Praise the Lord. Kita tutup dalam doa. Maksudnya kita akan doa untuk firman yang kita sudah dengar. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan Tuhan memanggil kami menjadi seorang prajurit. Seorang prajurit siap dalam keadaan apapun. Tidak ada lagi istilah kata kami menoleh ke belakang. Tidak ada lagi cara atau mungkin alasan untuk kami mundur. Kami akan maju bersama dengan Tuhan. Kami akan merebut jiwa-jiwa. Kami akan merebut melihat kemenangan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kesehatian, unity di antara kami, sehingga kami bergandeng tangan. Kami akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa menjadi murid-Ku sebelum Engkau datang untuk yang kedua kali. Berkati kami ya Tuhan. Apabila ada di antara kami yang hadir pagi ini membutuhkan pertolongan Tuhan, apabila ada di antara kami yang hadir pagi ini yang sedang mengalami tantangan masalah, bagi kami seorang prajurit itu bukan masalah yang luar biasa, karena kami percaya roh yang ada dalam diri kami lebih besar dibanding dengan roh yang ada dalam dunia ini. Hamba lepaskan urapan seorang prajurit. Wow, urapan Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Angkat kedua tanganmu saudara. Angkat kedua tanganmu. Sudah saatnya engkau bukan lagi orang Kristen yang ecek-ecek saudara. Engkau adalah orang Kristen diberikan kuasa menjadi seorang pemenang. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Hadirat Tuhan, urapan Allah menjamah engkau. Wow. Oh, 1-2 menit saudara. 1-2 menit saudara menyembah Dia, sembah Dia, worship. Haleluya. Lihat, ketika engkau mengangkat tanganmu, tiba-tiba hadirat Tuhan, urapannya turun kepadamu. Oh, lembut. Haleluya. Haleluya. Urapannya. Jesus. Roh Kudus. Urapannya sudah. Engkau rasakan urapannya. Mana Pak Yongki bantu saya ke depan. Urapannya. Pak Yongki tolong ke depan bantu saya.
Doakan dia. Taruh tanganmu di dada. Saudaraku, ketika kau mengangkat tangan, engkau lagi sedang face to face. Who next? Siapa selanjutnya? Who next? Oh, seorang prajurit, dia taat sama komandannya, dia tunduk sama komandan. Jangan jadi prajurit pemberontak, saudara. Yesus adalah komandan kita. Engkau diutus memiliki mental seorang prajurit. Haleluya. Saya akan impartasi saudara pagi ini. Saya akan minta supaya Tuhan memberikan urapan seorang prajurit kepadamu. Dan engkau akan pergi berperang, tidak akan kalah lagi. Engkau tidak akan kalah oleh masalah, engkau tidak akan kalah oleh pergumulan hidupmu. Engkau tidak akan kalah dengan sakit penyakitmu. Karena engkau punya mental seorang prajurit. Haleluya. Saudara siap? Saudara siap bergabung dengan saya untuk kita berperang merebut jiwa-jiwa? Ladang sudah menguning, siap untuk itu. Seorang prajurit tidak pusing untuk menghidupannya, saudaraku, karena dia tahu betul Tuhan pelihara burung di udara, Tuhan hiasi bunga di padang. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa menyenangkan hati komandan. Saya mau saudara masuk lebih dalam lagi. Yesus, Lord. Haleluya. Orang Tuhan. Orang kamar rasil kamar. Sebalia. Satu balia. Haleluya. Seorang prajurit, engkau akan diberikan kuasa mengusir setan demi namaku. Engkau akan berbahasa-bahasa yang baru. Haleluya. 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 Bagaimana seorang prajurit dia bisa menyenangkan hati komandan? Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Seorang prajurit. Haleluya. Tidak ada.
Dalam nama Yesus kami terima urapan menjadi seorang prajurit-prajurit Kristus. Berkati kami Tuhan, berkati kami semua. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, dan Kau berikan kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Bersama-sama kita katakan